Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah online Minggu 30 Agustus 2020. Ibadah saat ini bertemakan Iman yang Menyelamatkan, diambil dari Matius 8 ayat 5-13, merupakan tema yang disampaikan pada khotbah hari ini dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Julius Ganti Ramang STH. Supaya tertib dan hikmat jalannya ibadah ini, maka dimohon untuk saudara tidak mengaktifkan cellular phone, termasuk alat komunikasi lainnya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dapat mengisi formulir daftar hadir peserta ibadah dari link yang telah di-share oleh majelis jemaat. Jemaat juga dapat mengklik dan langsung mengisi formulir daftar hadir. Saudara dapat juga mengisi daftar hadir ini untuk anggota keluarga lainnya yang bersama-sama mengikuti ibadah pada saat ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, sesuai pengumuman yang sudah dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus, bahwa jadwal ibadah dan penggunaan gedung gereja ditetapkan oleh Badan Musyawarah Antar Gereja PT Freeport Indonesia dengan tetap mematuhi protokol pandemi COVID-19 sesuai prosedur yang berlaku. Kabar baik bagi para umat Kristiani di Kuala Kencana yang rindu untuk beribadah di gereja, bahwa di bulan September ini direncanakan gereja sudah dibuka kembali untuk kegiatan ibadah. Bagi jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dimohon perhatiannya ketika akan menghadiri ibadah di gereja, yaitu tim New Normal telah menyiapkan lembar pendaftaran untuk mengikuti ibadah yang dikirim secara online melalui email untuk diisi oleh setiap warga jemaat dan keluarganya ketika akan mengikuti ibadah di gedung gereja. Lembar pendaftaran ini juga dapat diisi secara manual dengan menghubungi majelis di week masing-masing. Setelah mengirimkan lembar pendaftaran ini, setiap jemaat bersama keluarganya akan mendapatkan nomor kursi secara otomatis pada balasan email dan masuk dalam sistem penomoran yang dipegang oleh majelis di gedung gereja saat menerima jemaat. Tim New Normal menghimbau kepada seluruh jemaat untuk memastikan diri mengikuti protokol COVID sejak meninggalkan rumah dengan menggunakan masker dan selama berada dalam kendaraan sampai tiba di area gedung gereja, memasuki jalur antri untuk ditermogan dan menuju tempat untuk mencuci tangan, dan pastikan nomor kursi yang akan diperiksa oleh petugas sebelum gedung gereja dan akan beribadah bersama. Kita semua berharap ibadah berjalan tertib dan jemaat dapat mengikuti jalannya ibadah sampai selesai. Demikian himbauan ini, tetapi juga sekaligus merupakan perhatian bagi kita bersama. Tim New Normal telah memastikan semua peralatan yang terpasang serta material yang akan digunakan telah sesuai prosedur kesehatan sebelum gereja dibuka kembali. Guna mempermudah tim New Normal untuk melakukan tindakan jika ada suatu kondisi terjadi saat ibadah berlangsung, maka jemaat dihimbau untuk duduk sesuai dengan nomor kursi yang telah terdaftar. Tim juga akan melakukan sosialisasi protokol jemaat mulai meninggalkan rumah, bagaimana menggunakan masker, dan juga saat menggunakan transportasi bis sampai tiba di parkiran gereja. Untuk ibadah di gereja, kami telah mengalokasikan sebanyak 160 kursi dan ibadah pembukaan akan diikuti oleh jemaat week 1 dan week 2. Untuk anak-anak berusia 15 tahun ke bawah dan bapak ibu usia lansia yaitu 60 tahun ke atas, termasuk mereka yang rentan karena memiliki penyakit bawaan, kami harapkan untuk tetap tinggal di rumah dan mengikuti ibadah dari tempat tinggal masing-masing. Informasi lainnya, kegiatan gereja seperti ibadah persekutuan anggota muda, persekutuan wanita dan persekutuan kaum bapak minggu ini tetap dilaksanakan secara online melalui channel ini. Untuk ibadah PAM pada hari Rabu tepat jam 7 malam, untuk ibadah PW dan PKB hari Kamis tepat jam 7 malam. Sementara kegiatan ibadah sekolah minggu dan PAR berlangsung via Google Meet setiap hari Jumat sore, demikian juga ibadah untuk kelas remaja dan remaja Alkitab dilaksanakan tiap hari Minggu sore via Google Meet. Bapak Ibu, anak-anak bisa menghubungi kakak pengasuh sesuai kelas anak untuk mendapatkan informasi meeting ID beserta passwordnya. Ibadah bulan Bina Keluarga akan berlangsung selama bulan September. Untuk itu kami himbau kepada seluruh jemaat untuk terlibat aktif dalam ibadah tersebut.
Tata ibadah dan kegiatan selama bulan Bina Keluarga akan dilaksanakan dan diberikan oleh Majelis Week. Panitia Pemilihan Majelis periode 2021-2026 juga menyampaikan terima kasih kepada para sidi jemaat yang telah bersedia mengikuti penjaringan dalam pemilihan pada tahap pertama nanti. Panitia juga membuka kesempatan kepada sidi jemaat yang terpanggil dan memiliki kerinduan untuk melayani menjadi penatua atau syamas pada pemilihan nanti. Pedoman dan aturan pemilihan mengikuti tata gereja GKI di tanah Papua dengan penyesuaian berdasarkan kondisi pada jemaat industri, sehingga pemilihan dan penetapan Majelis Jemaat Bethlehem Kuala Kencana periode 2021-2026 ini akan dilakukan berdasarkan kelompok sel pemuritan atau KSP dan bukan berdasarkan WIK atau rayon. Demikian informasi ini menjadi perhatian seluruh sidi Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun diakonia, Anda bisa memberikannya melalui nomor rekening Bank BRI 188001000002566 ditujukan kepada GKI Bethlehem Kuala Kencana atau kepada Majelis Jemaat terdekat. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi pelayanan ibadah, silakan Bapak Ibu menghubungi call center kami ini di 0812-4709-7662 atau 0812-4755-2889. Informasi tentang kegiatan gereja minggu ini, saudara bisa menyaksikan langsung atau siaran ulang melalui channel YouTube dengan nama ibadah online GKI Bethlehem Kuala Kencana. Jangan lupa untuk tekan tombol like atau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi saudara, sehingga saudara tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi mengisi puji-pujian, pemain musik, song leader, tim multimedia, dan para majelis yang terlibat mendukung jalannya ibadah ini. Demikian informasi Warta Minggu saat ini. Kita akan bertemu kembali di channel ibadah minggu berikutnya. Selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah Minggu 30 Agustus 2020 yang dilaksanakan secara online dari Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Ibadah di hari ini akan dirangkai dengan pembukaan ibadah bulan Bina Keluarga GKI di Tanah Papua. Untuk diketahui oleh jemaat sekalian bahwa yang akan memimpin ibadah di hari ini adalah Bapak Pendeta Julius Gantiramang STH. Mari kita arahkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 14 ayat 1 dan 2, kesukaan yang ceria. Hati
Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 14 pada ayatnya yang ketiga. Terang dan warna beribuan mengilaukan indahmu, dan kata-kata selanjutnya. Terang dan warna beribuan mengilaukan indahmu, yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun kau naikkanlah, jauh di atas kedugaan, keterangmu yang cerah. Masih dalam keadaan berdiri, jemaat yang Tuhan kasihi, dengarlah hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh di hadapan Allah. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan, Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami, dan pada kami sendiri tidak ada kuasa yang akan mengalahkan kejahatan itu.
Itulah sebabnya kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Kita aminkan pengakuan dosa dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 136 ayatnya yang pertama, di depan mata Yesus dan kata-kata selanjutnya. Dengarlah pemberitaan keampunan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Demikian pemberitaan keampunan dari Yohanes 11 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-26. Kita mengaminkan pemberitaan keampunan dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 137 ayat 1. Sudah ku dapat sayang Tuhan dan kata-kata selanjutnya. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Telah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Untuk pengakuan kepercayaan, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat jemaat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengaminkan pengakuan kepercayaan dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 77 pada ayatnya yang pertama. Ku percaya Allah Bapa dan kata-kata selanjutnya. Percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, kini tiba saatnya untuk kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan untuk kita di saat ini, minggu terakhir bulan Agustus 2020, terambil dari kitab Injil Matius pasal 8, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasal 8, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca akan firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sebagai persekutuan jemaat-Mu. Di hari-Mu yang kudus ini, dari rumah kami masing-masing, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan bahkan kami telah mendapatkan pengampunan, dan kini kami telah layak disebut anak-anak tebusan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian apa kata firman-Mu. Sebelum kami memulai membaca dan merenungkan firman ini, kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus untuk datang menguasai hati dan pikiran kami dimanapun kami berada saat ini. Supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, kami dapat memahami apa maksud-Mu di balik dari firman yang hendak kami baca. Dan biarlah firman ini Tuhan dapat juga menjadi sulu dan pedoman di dalam langkah kehidupan kami untuk akan memasuki minggu kerja yang baru. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Firman Tuhan dari Matius 8 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan mau melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, tiba saatnya kita hendak memberikan persembahan syukur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena itu dengarlah nasihat firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyikan nyanyian rohani 132 ayat 1 dan seterusnya, dan ayatnya yang kedua kita nyanyikan, sementara itu derma syukur kita kumpulkan.
Ya Tuhan murah-Mu baka dan kata-kata selanjutnya. Ya Tuhan murah-Mu baka di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, kami tidak lain, terimalah syukur yang lain karena karunia yang baik yang Kau beri. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, persekutuan yang Tuhan kasihi. Di minggu terakhir bulan Agustus saat ini, firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13 dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan tema yang diberikan oleh Gereja Kristen Injili adalah iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, secara keseluruhan tema besar dari kitab Injil adalah Kristus sebagai Raja. Dan Dia menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia. Layaknya sebuah negara, maka dalam kerajaan surga pun ada hukum yang harus ditaati oleh setiap orang yang menjadi warga kerajaan surga. Itu kita bisa lihat di dalam kitab Injil Matius khusus pasal 5 hingga pasalnya yang ke-7. Kristus Sang Raja itu sendiri telah memberikan teladan yang indah pada setiap kita atau setiap orang yang percaya atau setiap orang yang menjadi penghuni dari kerajaan surga itu, bagaimana mengimplikasikan hukum kerajaan surga tersebut. Itu kita bisa lihat dalam Matius pasal 8 sampai pada pasal yang ke-9. Dengan demikian, orang tahu atau orang-orang penghuni kerajaan surga tahu dan merasakan indahnya hukum kerajaan surga kalau kita menjalankan dan melakukannya dengan baik. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika Tuhan Yesus ke Kapernaum, datanglah seorang perwira memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Artinya bahwa dia tidak ada bersama-sama dengan perwira. Salah seorang hamba dari perwira itu yang lumpuh dan sangat menderita. Hal tersebut tidak lazim saudara-saudara, sebab kedatangan seorang perwira Romawi itu biasanya untuk urusan kriminal seperti menginterogasi, menangkap dan lain-lain. Saudara-saudara, banyak orang yang mengaitkan pembacaan kita pada saat ini dengan iman. Akan tetapi, kalau kita perhatikan tatanan Injil Matius, maka bagian ini sebenarnya merupakan bagian implikasi dari kerajaan surga itu, yaitu kerajaan yang didirikan oleh Yesus di dalam dunia ini. Jadi, inti permasalahannya bukan soal kesembuhannya, karena kesembuhan hanyalah masalah sekunder. Karena intinya adalah bagaimana kesembuhan itu dijalankan dan bagaimana realisasinya sehingga dapat mendatangkan kesembuhan tersebut.
dunia melihat kesembuhan dari kacamata egoisme manusia. Maka tidaklah heran kalau kemudian orang berpikir bagaimana caranya beriman supaya disembuhkan. Memang kisah ini berkaitan dengan kesembuhan, tetapi tidak berurusan dengan iman. Dan hal ini sekaligus mematahkan konsep bahwa kesembuhan seseorang terkait dengan imannya, yaitu orang yang tidak disembuhkan berarti ia kurang beriman. Ini suatu pemahaman yang salah. Saudara, apakah hamba perwira Romawi yang tergeletak sakit lumpuh itu seorang yang beriman pada Kristus? Dalam pembacaan kita dikatakan, memang tidak secara implisit dikatakan bahwa beriman atau tidak beriman, tetapi dapat dipastikan bahwa seorang hamba dari perwira itu tidak beriman. Yang beriman adalah tuannya, yaitu si perwira Romawi. Dan kemungkinan si hamba ini tidak mengenal Kristus. Sebab di dalam Alkitab dicatat hamba tersebut tergeletak di rumah tuannya. Hamba ini tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun, toh ia mendapat kesembuhan. Saudara, ingat, tidak ada hubungan sama sekali antara si tuan yang beriman dengan hamba yang disembuhkan. Ini menjadi poin terpenting untuk perlu kita pahami. Memang betul ada unsur iman di dalamnya, namun tidak poinnya bukan di situ, atau itu bukan yang terutama. Karena itu melalui kisah hamba perwira Romawi yang disembuhkan ini, Matius telah membukakan suatu dimensi baru dengan format yang berbeda, yakni untuk mengerti siapa Tuhan. Siapa Tuhan yang adalah Tuhan bukan hanya melalui kehidupan yang menderita. Bukan juga ketika orang berada di dalam kondisi sakit dan tidak ada harapan seperti seorang sakit kusta. Hal pertama dan utama dan yang paling penting ketika kita datang pada Tuhan adalah menyadari bahwa kita manusia berdosa. Dengan demikian kita dengan meresponi anugerah dengan tepat. Orang yang sombong, yang merasa diri, tahu banyak hal, sangat sulit Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, untuk bertemu ketuhanan Kristus yang sejati itu. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita tidak sakit dan tidak menderita, dan kita seorang yang mempunyai kedudukan, apakah itu akan membuat kita sulit memahami ketuhanan Kristus? Tidak. Kalau pada bagian lain digambarkan bahwa ada seorang yang dirinya sendiri sedang sakit kusta, lalu ia datang kepada Kristus dan ia disembuhkan. Maka penyakit kusta ini merupakan gambaran dari manusia yang berdosa. Itulah sebabnya saudara-saudara, Matius mengambil contoh yang lain, yakni seorang perwira yang mempunyai kedudukan dan tidak sakit. Dengan demikian, kita dapat memahami ketuhanan Kristus lewat kisah seorang perwira tadi.
Di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya memahami konsep urutan dengan benar. Siapa yang seharusnya menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Perwira Romawi ini sangat mengerti sekali urutan. Dia tahu kalau ia hanyalah seorang bawahan perwira Romawi ini. Mengontraskan dirinya seorang atasan sekaligus bawahan. Itu dalam Lukas 8 pada ayatnya yang ke-9. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyadari bahwa kita hanyalah seorang hamba, seorang bawahan di hadapan Tuhan? Meskipun saudara-saudara, di dunia kita adalah seorang atasan, dan sudah pasti sebagai seorang atasan tentunya kita ingin supaya bawahan kita itu taat pada kita. Namun apakah kita sebagai atasan sudah taat pada Tuhan yang menjadi Tuan dalam hidup kita? Sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, kita harus mentuhankan Kristus di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang menjadi perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan yang dapat kita pelajari dari kisah seorang tentara Romawi yang menjadi nats perenungan kita saat ini. Yang pertama, kerendahan hati. Di hadapan Kristus, Sang Raja pemilik seluruh alam semesta ini, kita hanyalah seorang hamba. Meskipun di dunia, kita bisa memerintahkan apa saja. Dan orang bawahan kita akan menuruti semua yang kita perintahkan. Perwira Romawi ini sangat dihormati, sekaligus ditakuti oleh rakyat termasuk bangsa Israel. Namun demikian, demi kesembuhan seorang hambanya, ia mau datang dan memohon kepada Tuhan Yesus. Inilah jiwa seorang yang rendah hati. Biarlah kita seperti perwira Romawi ini yang menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dia tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahnya. Karena itu, perwira Romawi itu katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Hari ini, kesombongan membuat orang sulit, Bapak Ibu, untuk menerima Kristus di dalam hidupnya, karena orang telah terbiasa dengan memerintah segala sesuatu. Tuhan Yesus heran melihat kerendahan hati perwira Romawi ini, dan ia memuji iman perwira Romawi ini. Sebaliknya, kepada orang banyak yang mengikutinya, Tuhan Yesus menegur dengan keras. Dia katakan, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan mendapat ratap dan kertak gigi. Itu kita bisa bandingkan dengan Lukas 8 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Sebagai orang Kristen, kita sudah cukup puas karena telah mendapat anugerah. Kita telah dipilih menjadi bagian warga kerajaan surga. Kita tidak tahu kalau sesungguhnya kita telah kehilangan inti yang paling penting dari persyaratan sebagai penghuni kerajaan surga yang baik, yaitu ketaatan. Sekali lagi, kita telah hilang sebagai hal yang terpenting dan yang utama dari penghuni kerajaan surga, yaitu ketaatan. Memang benar, Tuhan telah memberikan kuasa pada setiap anak-anaknya. Tapi ingat, hal itu janganlah menjadikan kita menjadi sombong. Ingat, kita hanyalah seorang hamba, seorang bawahan yang harus taat pada semua perintah Kristus yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Hal yang penting yang kedua yang menjadi perhatian kita, yaitu ketaatan mutlak. Hendaklah kita menyadari bahwa kita hanyalah seorang hamba yang harus taat mutlak pada perintah Tuhan. Gambaran otoritas yang ditunjukkan oleh perwira Romawi sangatlah indah, saudara-saudara. Dia katakan, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Betapa indahnya, saudara-saudara, jika hidup kita itu ada dalam pimpinan tangan Tuhan sebagai yang empunya dari kerajaan yang Dia dirikan di dalam dunia ini. Hal penting yang ketiga, yaitu penyerahan mutlak. Perwira Romawi ini telah dididik sedemikian rupa untuk taat pada kepemimpinan, kemiliteran. Karena itu perwira Romawi ini menyadari bahwa nasib seorang bawahan ada di tangan sang pemimpin. Maka berbahagialah mereka yang mempunyai seorang pemimpin yang baik, karena hidupnya pasti akan terjamin. Beriman berarti berserah sepenuhnya kepada sesuatu yang menjadi objek iman kita. Sayangnya, sering orang tidak sadar siapa yang layak menjadi objek iman kita. Beriman kepada Kristus merupakan jalan yang terbaik. Kalau dalam pembacaan kita melihat perwira Romawi ini dapat beriman kepada Kristus, pastilah sebelumnya ia telah melakukan survei tentang siapakah Kristus, dan pasti juga ia telah membandingkan dengan semua atasannya, yaitu jenderal-jenderal yang ada sebagai atasan yang lain, dan akhirnya sampailah ia pada suatu kesimpulan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan atas segala Tuhan. Perwira Romawi ini sangat menyadari bahwa semua atasannya tersebut hanyalah manusia biasa yang sangat terbatas dan hanya berserah kepada Kristus saja. Kalau kita sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan terjamin. Sayang, saudara-saudara, sampai saat ini masih banyak orang tidak mau percaya akan hal ini. Akibatnya, orang beriman dan percaya pada dirinya sendiri. Akibatnya, Alkitab mencatat perwira ini mempunyai iman yang besar. Iman sejati adalah ketaatan mutlak pada objek iman, maka pada saat itu juga
berkatalah Yesus, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada waktu yang bersamaan Tuhan Yesus berbicara, hambanya yang berada jauh di rumah menjadi sembuh. Hidup beriman pada Kristus itu melampaui semua tatanan di seluruh alam semesta. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, yang menjadi pertanyaan, kepada siapakah kita akan pertaruhkan hidup kita? Betulkah kita percaya pada Kristus? Betulkah kita telah menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita? Sudahkah kita bersandar mutlak pada pimpinan Kristus? Serahkanlah hidupmu hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Maka kita akan merasakan keindahan dipimpin oleh Tuhan. Gambaran perwira Romawi ini menjadi teladan sempurna dari seseorang yang memiliki kesadaran akan kerendahan hati. Kesadaran akan arti sebuah perintah yang menuntut ketaatan mutlak dan kesadaran hidup dalam anugerah. Iman seorang perwira telah menyelamatkan budaknya. Biarlah kita juga diselamatkan oleh iman kita. Kiranya teladan sempurna dari perwira Romawi ini terefleksi dalam hidup kita di masa adaptasi hidup baru dan menjadi berkat bagi semua orang lain. Biarlah iman seorang perwira Romawi ini dapat kita jadikan contoh untuk kita beriman teguh kepada pemilik kerajaan surga yang sudah Dia dirikan di dalam dunia ini, supaya kita juga diselamatkan oleh iman kita seperti tema kita. Iman menyelamatkan setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa Abraham, Ishak, Yakub, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami di hari-Mu yang kudus ini. Dari rumah kami masing-masing, kami boleh mengambil bagian di dalam ibadah yang boleh berlangsung di saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan sempurnakan firman yang telah kami dengar itu, biarlah firman itu dapat mengambil bahagian di dalam kehidupan kami, untuk kami mau jadikan firman itu sebagai dasar di dalam kami akan memasuki minggu kerja yang baru, dan bahkan Tuhan, biarlah firman itu kami boleh menjadikan suluh dan pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, berkati kehidupan persekutuan Jemaat Bethlehem Kuala Kencana dalam seluruh keberadaan hidup mereka masing-masing, terlebih dalam tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan tambahkan hikmat-Mu kepada mereka sekalian di dalam melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah mereka dapat melakukan itu dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di dalam kerajaan surga untuk anak-anak yang Tuhan sudah titipkan di tiap-tiap keluarga yang ada dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka sekalian supaya mereka dapat menekuni jenjang pendidikan yang sementara mereka tekuni saat ini, dan biarlah pada akhirnya mereka dapat menyelesaikan, dan biarlah di situ nama-Mu mereka terus puji dan permuliakan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk anak-anak dari jemaat kami yang sementara dalam pergumulan
untuk mencari pekerjaan, mencari jodoh. Biarlah Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat-Mu kepada mereka, supaya mereka boleh mendapatkan yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Tetapi kami juga berdoa Bapa di surga untuk mereka yang berkepentingan di dalam akan menerima anak-anak kami untuk akan dipekerjakan. Biarlah Tuhan membuka jalan, mempermudahkan kepada mereka, dan Tuhan mau ikut campur tangan di dalamnya, supaya Tuhan mereka boleh mendapatkan apapun yang mereka inginkan untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk jemaat kami yang tidak ambil bagian di dalam ibadah yang sementara berlangsung ini. Kalau ada yang sakit, kami berdoa Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit, mereka yang sementara dalam pemulihan. Kami juga memohon Tuhan mau campur tangan di dalam seluruh usaha kerja yang dilakukan. Biarlah waktu Tuhan boleh berlaku di atas mereka, supaya mereka dapat pulih secara total dari sakit yang diderita. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang saat ini tidak ikut beribadah karena berduka. Kami memohon lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, hiburkanlah mereka sekalian Tuhan, supaya mereka dapat bangkit dari kedukaan untuk mereka dapat menjalani kehidupan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, janda, duda, anak yatim, piatu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, supaya mereka terus dimampukan untuk menjalani kehidupan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga, untuk badan hamba-hambamu yang Tuhan tempatkan di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, badan pelayan unsur, semas, penatua, pendeta. Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, supaya mereka dapat melakukan semua ini dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk perusahaan di mana kami ada, PT Freeport Indonesia, kontraktor dan privatisasi. Tuhan berkati mereka dalam seluruh program kerja mereka. Biarlah pekerjaan ini Tuhan, mereka boleh terus berjalan dan dibawa kasih naungan yang berasal dari Tuhan sendiri. Mereka semua Tuhan dapat dihindarkan dari segala hal-hal yang akan menghambat jalannya perusahaan ini, dan bahkan Tuhan, mereka semua yang kerja di dalam perusahaan ini akan merasakan shalom damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka sekalian, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana apa yang Tuhan harapkan, inginkan untuk mereka lakukan, dan dapat menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya juga Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu yang ada di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk wabah yang sampai saat ini Tuhan belum berakhir, yaitu COVID-19. Tuhan mau ikut campur tangan di dalam para medis yang sementara melakukan tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka sekalian. Biarlah lewat tangan-tangan mereka sekalian Tuhan, wabah COVID-19 ini dapat dihilangkan, dan bahkan Tuhan ditemukan anti dari COVID-19 ini, dan dapat mengakhiri COVID-19 ini untuk terus bertumbuh dan berkembang di negara yang kami cintai ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kota di mana kami ada, kota Timika dan Kuala Kencana. Tuhan memberkati kedua kota ini, supaya lewat berkat-Mu Tuhan, kami semua yang ada di atas kedua kota ini dapat merasakan kenyamanan yang berasal dari Tuhan, dan biarlah dalam kenyamanan itu kami dapat melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan di saat ini, kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Tuhan memberkati setiap pemberian-pemberian yang kami dapat berikan di hari ini, supaya lewat pemberian kami ini Tuhan dapat dipakai untuk menopang pekabaran Injil-Mu di jemaat, klasis, bahkan sampai di sinode. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengelola dari setiap persembahan yang kami berikan. Tuhan berkati mereka sekalian, supaya mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik, dan biarlah Tuhan persembahan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Secara khusus Tuhan kami memohon penyertaan dan perlindungan-Mu kepada panitia adaptasi kehidupan baru, supaya mereka dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah waktu Tuhan kami dapat beribadah di dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Tapi janganlah kehendak kami yang jadi Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 165 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ayat pertama, kedua kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Yesus memesan dan kata-kata selanjutnya. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gelap. Akan hormat Tuhan bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus menegur, aku tahu tetap lilin mana terang dan mana yang gelap. Kalau sudah suram atau terang cerah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan, lihatlah benar, bumi yang berdosa susahnya besar. Jadi lilin bagus bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.